Variabel bebas, berarti yang ditulis hanya variabelnya saja, tetapi aku puntur titik lokal. Dengan kombinasi herbal, minyak, cengkeh. Ini kalau tulisannya judulnya tanpa herbal, nanti dihapus herbalnya. Ya. Oh iya, Bu. Sudah untuk ini perubahan skala nyeri pada kasus nyeri. Sudah di next hipotesisnya. Tidak ada perbedaan. Tadi judulnya efektivitas apa perbedaan ya? Oh iya. Pengaruh, Bu. Ya, nanti diperbaiki nih Pak. Tidak ada pengaruh kombinasi titik lokal dengan sesuai judul yang baru seperti apa. Nanti diperbaiki lagi. Lanjut di bab 3. Mbak. Tak grab dulu. Iya. Desainnya pakai kuasi eksperimental. Rancangannya pakai Test and post test, Bu. ya, jadi lanjut. Nanti mohon disebutkan kelompok perlakuannya, kelompok apa, diberi apa, kemudian kelompok kontrolnya, kelompok apa, diberi apa. Oh iya, Bu. Kalau yang X1 berarti pemberian terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi minyak cengkeh. Yang bawah pemberian terapi akupuntur titik lokal. Terus yang O2 berarti pengukuran skala nyeri sesudah dilakukan intervensi atau dilakukan tindakan. Karena tindakannya tidak hanya akupuntur, tetapi tindakannya juga bisa sama kombinasi. Iya, Bu. Next. Populasinya berapa? 30, Bu. Sampelnya berapa? Rencananya 30, Bu. Apa dilebihin? Kalau 30 sama 30 berarti seluruh populasi sama dengan sampel. Kalau yang di cup segini. Populasi di daerahnya, Bu. Jadi populasi itu berarti semua pasien yang mengeluh nyeri pinggang. Sedangkan sampel itu yang diambil saja, yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kalau memangnya seluruh populasi yang nyeri punggung di desa Hulu Banteng itu dijadikan sampel, berarti sampelnya menggunakan bukan purposive sampling, tapi menggunakan total sampling.
Masih ngajar soalnya. Tapi kalau dilihat dari nyeri punggung di satu desa itu pastinya akan lebih dari 30 orang. Iya, Satu RT aja ada berapa orang? Satu RT, satu kakaknya aja biasanya ada 4 orang. 4 orang kali 80-an satu RT. Itu sangat banyak sekali. Jadi populasinya nggak mungkin 30. iya, Bu. Pastinya Salah. nanti dicek. Kalau memangnya desa terlalu besar bisa satu klinik atau satu RT atau satu dusun. Terus perhatikan lagi untuk teknik samplingnya. Jadi teknik sampling itu kita mau menggunakan apa? Mau menggunakan totally sampling berarti semua populasi dijadikan sampling atau pakai yang purposive sampling. Rencananya Pak Jamal gimana? Pakainya pakai teknik sampling apa? Mau pakai teknik sampling apa Pak Jamal? Oh, untuk teknik samplingnya itu ya ini Bu, purposive sampling, tapi tadi Ibu Kalau memang mau pakai purposive sampling, coba dilihat lagi. Sudah pernah studi pendahuluan ke Desa Hulu Banteng? harus ada pendahuluan dulu ya Bu ya, purposive sampling itu. Ya, semua penelitian harus ada studi pendahuluannya. Jadi kita bisa tahu di sana itu ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus diteliti? Jadi kita cari dulu masalahnya yang ada di Desa Hulu Banteng. Ya, Bisa di next nanti diperbaiki, nggih? ini Bu. Untuk kriteria inklusi eksklusi untuk sadar penuh itu tidak perlu dimasukkan ya. Sadar penuh itu sepertinya orang yang nyeri punggung semuanya sadar penuh. Kalau hanya cuma nyeri punggung saja. Jadi kalau kriteria inklusi misalkan bersedia menjadi subjek penelitian dan menandatangani bersedia menjadi penelitian dan mendatangani inform konsen, kemudian bersedia mengikuti 10 kali terapi. Ini 10 kali itu pemilihan 10 kalinya bagaimana Pak? Maksudnya apakah ada teori yang menyatakan kalau 10 kali itu sudah benar-benar bisa memulihkan atau menurunkan nyeri punggungnya? Untuk 10 kali terapinya itu mengikuti jurnal Bu, jurnal jurnal Kalau misalkan 10 kali kira-kira nanti untuk 30 orang itu kesusahan enggak? Soalnya 30 kali kali 10, jadi 300 kali terapi. Kira-kira selesai sampai berapa bulan gitu? mungkin 5 mingguan ya Bu ya. Berapa? 5 minggu. 5 minggu berarti ada berapa enumerator? Satu minggunya 2 kali sih Bu. Ada berapa enumerator, Mas Jamal? Untuk enumulatornya 1 Bu. Satu itu bisa mengerjakan sampai 300 kali, capek ini. Berarti harus nambah ya Bu ya, emulatornya Bu. Perlu dong.
Berarti harus Nanti nambah ya, Bu? dicoba dicek di literatur dulu apakah harus 10 kali. Biasanya kalau normalnya, dari pembimbingan yang kemarin-kemarin itu paling biasanya 6 atau 8 kali. Jadi tidak terlalu Iya, apalagi yang numeratornya cuma 1, jadi nanti, kewalahan ya kalau misalkan 1 minggu itu kira-kira ada berapa orang gitu. iya, Bu. 30 Saya kali, cari lagi, Bu. 60 kali terapi. Iya, Bu, entar cari lagi Kalau wujudnya. memang mau 10 kali nggak apa-apa, tapi enumeratornya nanti akan ditambah, Iya, jangan Bu. 1, tapi lebih banyak. Kemudian, kriteria inklusinya sudah cukup, tapi yang sadar penuh dihapus ya. Untuk yang eksklusinya berarti, eee, responden yang tidak mengikuti, sampai 10 kali, itu sampai selesai. Mengikuti terapi akupuntur dan kombinasi, cengkeh sampai selesai. Kemudian, lanjutnya, waktu bisa di-next, sudah betul, cuma nanti skupnya kalau bisa diperkecil aja karena di desa itu sangat banyak sampel untuk nyeri punggung, jadi kalau 30 nggak mungkin. Jadi, eee, coba dicek studi pendahuluannya lagi ya. Iya, Bu. Di-next. Variabel itu berarti ada variabel bebas sama variabel, terikat. Kalau variabel bebasnya berarti apa? Variabel bebas, variabel yang ada di depan sebelum kata terhadap, berarti apa? Perlakuan yang diberikan, Bu. Coba dicek lagi judulnya. Variabel bebasnya apa? Oh, pengaruh terapi akupuntur. Variabel bebasnya apa? Variabel berarti apa yang kita teliti. Apa yang diteliti? Terapi akupuntur titik lokal Lokal. itu variabel satu, yang variabel bebas 1. Variabel bebas 2 yaitu minyak cengkeh Eh, Opium aromatik. Sedangkan variabel terikatnya yaitu skala nyeri. nyeri. Nanti diperbaiki nggih yang variabel. Iya. Ini sangat salah ya. Kemudian definisi operasional. Nah, ini juga, salah, Mas Yan. Jadi, tadi definisi operasional variabelnya apa? Yang bebas apa? Yang bebas pemberian titik akupuntur, Bu. Bukan pemberian terapi Terapi akupuntur akupuntur titik lokal. titik lokal. Titiknya semua dihapus ini, titik lokal gitu aja. Definisinya berarti penusukan atau pemberian terapi akupuntur pada titik ini, selama berapa kali terapi, kemudian menggunakan jarum apa, jarum berapa jun dan sebagainya. Kemudian dilanjut nanti di definisi operasionalnya ditambahi loh ya. Iya, Bu. Menentukan pemberian terapi akupuntur pada titik ini pada kasus, nyeri punggung, diberikan berapa kali, 10 kali terapi menggunakan jarum 8 jam. 2, 3 yang next. Variabel keduanya minyak cengkeh, berarti pemberian topikal minyak cengkeh beberapa kali pemberiannya ditulis. Oh iya, Bu. Berapa cc. Alat ukurnya berarti alat ukurnya apa ini? Mengukur benar salahnya berarti pakai SOP pemberian minyak cengkeh, gitu aja.
Yang sininya takarannya ada di definisi operasional. Kemudian perubahan skala nyeri. Skala nyeri gitu aja ya, punggungnya dihapus. Definisinya, keadaan sensasi tidak nyaman dan rasa nyeri punggung di kedua sisi bagian kanan dan kiri. Skala nyerinya, alat ukurnya MRS gitu aja, skala nyerinya dihapus. Kriterianya 0 sampai 10. Kalau 0 sampai 10 berarti skala ukurnya berarti apa? Nominal, apa ordinal, apa rasio, apa interval? Ordinal ya Bu ya? Ordinal. Gitu kan. Bisa ikut ya. Alat dan bahan. Alat dan bahan, oke, pakai ini, tapi ditambah sama minyak, apa tadi? Oh ya. Minyak cengkeh. Di next. Ini nanti dijelaskan sendiri ya. Kalau seperti ini kan saya enggak bisa tahu isinya, jadi nanti dijelaskan sendiri. Analisa data. Analisa datanya menggunakan apa? Univariatnya menggunakan apa? Ujinya menggunakan, kalau univariat menggunakan apa? Oh, uji Uji apa? Uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas pakai Shapiro. Untuk homogenitasnya pakai apa? Ke apa Pak Jamal? Untuk homogenitas. Pakai apa Mas? Nanti dicari ya homogenitasnya pakai ya apa. Bu. Kalau normalitas pakai apa. Uji hipotesisnya kalau ada 2 kelompok pakainya uji dites. Gitu. Sudah bisa dilanjutkan di kelompok, kalau etika nanti sama pemimpin ya. Ya Bu. Kurang lebih sama dengan yang lain. Ya Bu, Bu. saya Bu, tadi yang 2 kelompok bagaimana Bu? Terputus. Kalau 2 kelompok pakainya dites, kalau yang 1 kelompok pakainya vertites. Oke Bu, makasih. Ya Bu. Makasih Bu atas masukannya Bu. Bisa ditutup dan dilanjutkan kelompok selanjutnya. Apa namanya? Peserta selanjutnya. Izin share screen ya Bu Eka. Yeah. Itu beras juga. Sudah terlihat Bu Eka. Sudah. Judulnya aktivitas terapi akupuntur tidak lokal kombinasi ramuan kunyit terhadap penurunan skala nyeri
ada kasus nyeri punggung bawah. Ini hampir sama kayak punyanya Mas Jamal ya. Iya, Ramuan, bedanya di tapi kombinasi. bedanya pakai kunyit. Iya. Oke, bisa dilanjut. Judulnya tadi efektivitas ya. Iya, Ibu, efektivitas. Terus taruh lokal. Ini kemarin sudah konsul, Sudah, Ibu. sudah ACC. Sudah. Oke. Sudah bisa dilanjut, rumusan masalah sudah betul, tujuannya. Rumusan masalah tadi pakai tanda tanya apa enggak? Oh iya betul. Tujuannya juga sudah betul. Tujuan khusus. Yang tujuan khusus sudah betul. Keaslian nanti nulisnya enggak seperti ini ya. Jadi bentuknya tabel diisi dengan penelitinya siapa, kemudian judulnya apa, hasilnya seperti apa, perbedaan dengan penelitian kita itu seperti apa. Iya, Bu. Baik, nanti direvisi. Bisa di next. Yang kerangka teori nanti ini kebalik ya, jadi etiologi dulu, terus dipanah ke nyeri punggung dipanah ke penata laksanaan, dari penata laksanaan dibagi dua, farmakologi dan non farmakologi. Yang non farmakologi dipanah lagi terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi ramuan kunyit. Kemudian dipanah lagi ke penurunan skala nyeri. Berarti yang di atas terbalik. Nanti dibalik gitu ya, Bu? Kebalik. Jadi etiologi dulu. Terus etiologi juga enggak etiologi saja, tapi etiologinya Dijabarin gitu ya, Bu? Iya. Iya. Baik. Yang ini bukan akupuntur ramuan kunyit, tapi terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi ramuan kunyit. Iya, Bu. Baik. Bisa di sudah tuh tidak ada gitu. Menulisnya kalau bisa terapi akupuntur titik lokal kombinasi ramuan kunyit tidak efektif menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri punggung dan seterusnya. Jadi biar mudah membaca ya. Baik. Jadi ini di tengah, efektivitasnya di tengah. Berarti yang di awal terapi akupuntur gitu baru efektivitas gitu ya, Bu? Yang di tengahnya. Ya. Baik. Bisa lanjut? Bisa dilanjut? Bisa dilangsung lagi?
Bisa dilanjutkan lagi? Variabelnya ada berapa? Terapi akupuntur tidak lokal, Dan kombinasi ramuan tubuh. Variabel dependennya skala nyeri. Nanti diperbaiki ya. Iya, Bu. Lanjutkan. Populasinya 50, sampelnya 30. Sudah pernah studi pendahuluan? Belum, Ibu. Jadi nanti sebelum menyatakan kalau ada 50 itu kita studi pendahuluan dulu ya. Iya, Jadi kira-kira dalam beberapa bulan ada berapa sampel. baik. Next. Jadi kriteria inklusi dan eksklusi, inklusi itu bukan positifnya, terus yang eksklusi itu bukan negatifnya, bukan seperti itu. Jadi bukan bolak-baliknya. Jadi kayak skala NRS 4 sampai 6 ya eksklusi ditulis juga skala NRS di luar 4 sampai 6. Jadi kalau yang memang tidak dimasuk dengan eksklusi itu yang nggak perlu di bolak-balik seperti itu. Nggak ada yang min dan positif seperti itu. Jadi kalau yang pertama misalkan pasien nyeri punggung bawah, yang mengeluh nyeri punggung bawah di mana tadi? Di Kelurahan Jendi, misalkan seperti itu. Kemudian usia usia antara 30 sampai 80 tahun. Kira-kira kalau sampai 80 tahun, kira-kira masih mau dilakukan intervensi atau tidak? Kalau tidak perlu dimasukkan. Masukkan aja yang rata paling banyak terjadi nyeri punggung. Misalkan yang terjadi nyeri punggung kebanyakan di usia 40 sampai ke 70 misalkan seperti itu. Jadi kalau 80 kan biasanya orang-orang sudah banyak yang nggak bisa jalan dan sebagainya ya. Jadi tidak perlu ditambahkan. Daripada nanti kalau misalkan diminta untuk terapi ternyata dia tidak datang ke tempat terapi, malah jadinya drop out seperti itu. Baik. Tidak ada dalam pengobatan lain. Jadi nulisnya responden tidak tidak melakukan pengobatan lain atau tidak kata-katanya ini ya diperhalus ya. Iya, Bu. Baik. Nyeri punggung sudah 1 bulan. Kalau saya punya nyeri punggung habis jatuh, kira-kira boleh nggak ikut untuk jadi responden? Nyeri saya di 4 sampai 6. Apa harus lebih dari 1 atau sudah lebih dari 1 bulan? Kaitannya 1 bulan itu apa? Untuk sakitnya, Ibu? Ya, kenapa kok milih 1 bulan? Harus lebih dari 1 bulan? Kan teorinya kalau misalkan kurang 1 bulan pun tetap nyeri punggung toh. Maksudnya bukan ada alasan lain misalkan saja. Kalau misalkan
batuk sudah lebih dari 2 minggu, namanya batuk kronis. Kalau belum sampai 2 minggu, misalkan akut misalkan saja, itu kan berarti ada teorinya. Kalau nyeri punggung bawah kalau sudah 1 bulan, apakah ada teorinya seperti itu? Yang membedakan apakah terapi yang diberikan beda antara 1 bulan dan lebih dari 1 bulan, misalkan seperti itu. Jadi kalau nggak ada ya tidak perlu ditambahkan di kriteria, daripada nanti dengan adanya kriteria ini menjadikan sulit mencari responden. Sudah ya untuk kriteria inklusi-eksklusi, bisa di next. Ini juga sama, berarti kalau dari depan titik pemberian terapi akupuntur titik lokal, berarti variabelnya terapi akupuntur titik lokal. Kemudian yang kedua ramuan kunyit. Yang ketiga penurunan skala nyeri. Definisi operasionalnya untuk terapi akupuntur titik lokal berarti pemberian terapi atau penusukan dengan menggunakan jarum pada titik-titik ini dengan menggunakan jarum misalkan 1 cun apa 2,5 cun apa berapa itu pada kasus nyeri punggung bawah, kemudian dilakukan terapi sebanyak berapa kali. Terus untuk parameternya ketepatan lokasi dan sesuai dengan prosedur SOP, sesuai SOP seperti itu. Hasil ukurnya tepat dan tidak tepat dan apalagi tadi terasa dekinya ya, terasa kalau tepat terasa apa? Ya dekiknya apa itu deciknya? Teci, Bu. Iya, Pecinya. Kemudian ramuan kunyitnya berarti pemberian ramuan kunyit diolah dari apa, sebanyak apa, diseduh berapa kali, dan diberikan berapa kali. Diberikan misalkan 8 kali atau 9 kali. Kemudian parameternya berarti apa? Lembar observasi. Masuk. Kemudian alat ukurnya berarti minum dan tidak minum. Penurunan skala nyerinya berarti kalau skala nyeri apa? Pengukuran kondisi di mana merasakan rasa yang tidak nyaman pada punggung bawah dan diukur menggunakan NLS misalkan. Kemudian skalanya ordinal sudah betul. Next. Analisis univariatnya, pekerjaan sindrom. Tadi di tujuan khususnya sudah ada pekerjaan sindrom juga, diferensi. Oke. Next. Uji normalitasnya menggunakan Shapiro Wheel. Uji homogenitasnya mengambil Levine. Iya masuk. Dek masuk dek. Uji hipotesisnya menggunakan apa? Menggunakan kalau 2 kelompok tidak berpasangan, berarti menggunakan uji dites. Bisa di next. Ini nanti dengan pembimbing ya, karena ini tulisannya tidak lengkap. Jadi tidak bisa membahas. Di next.
Sudah, bisa dilanjutkan presenter lain. Baik, terima kasih Bu Eka. Iya. Izin share screen, Bu. Iya Mbak Filda, monggo Mbak. Sudah? Udah, Bu. Judulnya pengaruh terapi akupunktur dengan kombinasi ultrasound terhadap ini punya saya ya. Iya, Bu. Nama saya Eka Deviani pakai Y ya. Oh, Jadi baik, Bu. Jadi next. Lagi. Ini kemarin sampai sudah beberapa? Lagi penyusun sampai bab 3, Bu. Nah, ya sudah bab 3, yang lainnya kok masih judul aja belum. Coba di next saja. Ini karena sudah saya bimbing, jadi ya sudah kurang lebih tidak ada revisi ya Mas ya. Bab 3-nya saja kalau gitu. Ini, Bu. Ini ada berapa kelompok? One group pre-test and post-test, Bu. Berarti satu grup. Ya, sebelum dan sesudah. Sebelum terapi dan sesudah diterapi. Coba lihat lagi tujuan khususnya. Itu bukan mengidentifikasi ya, mendeskripsikan yang tujuan khusus yang pertama. Baik, Bu. Mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan kemarin saya bab 1 sudah ACC ya? Ibu, kemarin kata Ibu suruh dibikin dalam bentuk proposal kan? Oh, berarti belum ACC ya? Cuma sudah ngajarkan sampai bab 3 ya? Nggih. Oh, pantesan kok masih berdasarkan apa univariatnya? Ngeceknya apa saja? Usia, kerjaan. Baik, Bu. Kemudian yang kedua, mengetahui judulnya perubahan apa penurunan? Atau enggak ada? Pengaruh. Coba cek dulu. Nah, ini kan penurunan, berarti yang di tujuan khusus juga penurunan. Mengetahui penurunan setelah nyeri sebelum dan sesudah dan setelah. Pemberian terapi akupunktur dengan kombinasi. Judulnya itu ada terapinya lagi enggak coba? Di judul. Ada, Bu. Coba di judul. Di sini kan disebutkan terapi akupunktur dengan kombinasi. Kemarin judulnya sudah saya ACC gini. Nggih. Terapi kok double terapi kayaknya nggak mungkin deh saya Bentar, Bu. merevisinya seperti itu.
Sama, Bu. Kan sebelumnya itu kan saya pakai yang Kinesiotap, ya kan. Terus saya ganti cuma medianya aja sih, Bu. Tapi terapinya kan tidak saya tambahkan lagi tuh. 2 kali, Bu, terapi-terapi. Iya. Oh, ini kemarin jenengan masih konsul, tapi yang ada itunya ya, yang ada apa namanya? Pakai Kinesio. Terus kan saya bilang kan saya mau ganti medianya pakai ultrasound. Nah, tapi bab satunya belum ACC kan judulnya ternyata ini. Belum konsul ke sampai bab satunya di bawah gitu kan belum ya. Iya. Jadi nanti ini judul belum ACC, tapi yang saya ACC pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound terhadap penurunan skala nyeri pada kasus low back pain. Jadi terapinya ini enggak double-double. Nanti kalau sudah bab satunya segera dikumpulkan ya, soalnya saya juga enggak apa namanya, menutup untuk tidak dikonsuli. Kita menerima terus, tapi kalau misalkan memang belum bisa konsul kan berarti dari mahasiswanya. Baik, Bu. Terus untuk tujuannya berarti disamakan. Untuk mengetahui pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound terhadap penurunan skala. Yang ini, yang tujuan umum. Oh, tujuan umum. Terapinya dihilangkan. Sudah, yang pertama mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan low back pain yang menjalani terapi akupuntur. Mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan low back pain berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin. Nah, ini berdasarkannya itu sesuai dengan teori. Teorinya yang mempengaruhi daripada nyeri low back pain itu apa? Ada usia, ya, jenis kelamin, misalkan apa namanya, pekerjaan atau apa. Itu sesuai dengan teori, jadi tidak ngasal asal milih saja. Jadi biasanya yang mempengaruhi nyeri itu apa saja. Nyeri khususnya nyeri low back pain ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua mengetahui penurunan skala nyeri sebelum dan sesudah pemberian terapi terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound pada kasus low back pain di klinik Pratama Legend. Yang ini ya, Bu? Yang menganalisis. Yang kedua. Oh, yang kedua. Pada kasus low back pain di klinik Pratama Legend.
Oh, yang Licentung ini yang besok ini ada acara webinar itu ya? Iya, Bu. Sudah dapat berapa peserta? Kalau webinar saya kurang tahu, Bu, soalnya saya nggak ikut ituan sih. Oh. Sudah ya, yang terakhir itu sesuai dengan judulnya menganalisis pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound. Terapinya dihilangkan terhadap penurunan skala nyeri low back nyeri pada kasus low back pain di klinik Pratama Licentung. Sudah bisa Sudah, Bu, begini. ya. Manfaat nanti bisa dibaca lagi. Ini manfaatnya tuh satu-satu saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi satu bagi masyarakat, satu bagi apa namanya? Bagi peneliti satu. Peneliti satu. Berarti nggak usah terlalu banyak ya, Bu? Ya. Aslian penelitian pakai tabel, diisi judulnya, namanya yang terkait dengan low back pain. Terus apa namanya? Dikasih perbedaannya apa? Baik, Bu. Bisa di next. Kerangka teori. Kira-kira yang tidak diteliti apa saja? Yang tidak diteliti itu yang ini, Bu. Yang farmakologi sama yang ini. Dan Berarti farmakologi kalau yang tidak diteliti di di garis-garis. ya garis putus-putus ya. Ya, Terus yang diteliti berarti apa? Terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound. nanti dibuat satu kolom yang akupuntur sama kombinasinya itu jadikan satu kolom, tapi terapi akupuntur kombinasi ultrasound. Berarti ini nggak usah buat 2 bagan langsung ya, Bu? Iya, Baik, Bu. yang bawah itu tadi apa judulnya? Penurunan apa perubahan? Penurunan Penurunan. Skala nyeri skala nyeri pinggang pinggang. bawah. Ada bawahnya kan? Iya, ada. Nah, bisa di next. Kerangka konsepnya berarti variabelnya apa? Terapi akupuntur kombinasi Dengan terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound. jadi langsung begini, Bu. Ya, terus variabel dependennya penurunan skala nyeri. Hipotesis pinggang bawahnya enggak perlu dimasukkan. Yang ini nggak usah, Bu.
Hipotesis nolnya berarti tidak ada. Hipotesis nolnya tidak ada pengaruh. Terus dilanjutkan judulnya apa? Jadi tidak ada pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi ultrason terhadap penurunan skala nyeri Lorentz. Terus yang bawah ada pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi. Sudah bisa dilanjut? Mapnya pakai one group. Masih 40 itu sudah dilakukan studi pendahuluan. Udah, Bu. Dalam berapa bulan 40 itu? 3 bulan. 3 bulan itu pasiennya cuma 40 orang yang nyeri punggung bawah. Yang pinggang bawah, yang LBP iya. Terus ada kasus yang lain kan apa? Kayak HNP, terus vertigo, stroke kayak gitu sih, Bu. Oke, berarti kalau 3 bulan 40 berarti nanti kemungkinan apakah dari 40 orang itu pasti mau ke tempat kliniknya Pak Li Centung ini selama berapa kali terapinya? 8 kali. 6 kali. Kira-kira mau apa tidak? Karena ini sangat mepet sekali dari 40 ke 30. Soalnya sebelum kita cari yang mau sih, Bu. Kalau sebelum itu kan kita kasih informal consent, terus apa namanya? Isi data dulu sih, Bu. Kalau misalkan ini kan 30 itu kan 3 bulan berarti 1 bulannya kurang lebih di 10 orang ya. Iya. Kira-kira kalau 3 bulan itu terlalu lama atau tidak? Takutnya nanti kalau 3 bulan nggak nyampe itu menghambat daripada sampai ujian penelitian. Ujian apa namanya? Penelitian, betul. Ujian skripsinya. Karena nanti rencananya karena ini habis ujian, kalau yang dari pengalaman sebelumnya ya, yang Iya. semester 8 ini itu Januari mulai cari, Maret ini sudah selesai dan mulai dari minggu depan, sebenarnya minggu depan ini sudah ada yang selesai, cuma kita undur sampai ke habis Lebaran. Jadi mungkin itu 3 bulan itu harus benar-benar sudah mulai siap dan sudah mulai action. Karena kalau lebih dari kalau 3 bulan itu nanti rencananya 10 kali terapi itu berapa hari, berapa bulan selesainya? 1 orang itu selesai berapa bulan? 1 orang sampai 2 bulan. Kalau 1 minggu 2 kali berarti harus 5 minggu. Iya. 5 minggu padahal pasiennya 1 bulan cuma segini. Kira-kira ini 10, kalau kloter pertama sih selesai, kalau kloter kedua masih selesai. Kloter ketiga yang terakhir ini tentunya tidak selesai. Jadi dia nanti malah mundur. Kalau bisa saran saya, kalau bisa cari tempat yang lebih banyak sakit low back pain. Atau kalau memang nggak bisa 2 klinik jadikan 1. Maaf, Bu, nggak dengar tadi. 2 klinik jadikan 1. 2 klinik dijadiin 1. Oh, jadi tambah di klinik lain? Ya, atau ganti di klinik lain yang mungkin respondennya agak banyak. Karena kalau dihitung itu cuma 3 bulan itu 40, kurang lebih 1 bulannya 10. Kalau 10 berarti
10 sampai 15 ya. Berarti Iya. kira-kira kalau ngambilnya 10, anggap saja yang lain itu karena tidak menyelesaikan karena biasanya banyak orang yang sudah terapi, kalau di terapinya sudah nggak sakit itu biasanya drop out. Jadi, kemungkinan tetap harus dipikirkan. Jadi dari 40 mungkin aja anggap saja paling bagus di 30 orang sudah ikut. Jadi kalau 30 orang anggap saja 1 bulannya 10. Berarti kan nanti di bulan terakhir dia nggak nyampe. Dia harus minimal di 5 bulan baru selesai. Kalau misalkan 40 atau 30 orang 1 bulan, ada pasien segitu ya mending di tempat lain saja. Iya, Bu. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya, itu ya, tidak ada yang mempersulit, maksudnya ya memang dari pasiennya yang sedikit, jadi kalau disalahkan dari awal kan nggak bisa. Iya. Jadi kalau saran saya kalau memang cuma 40 bisa diganti ke tempat lain yang lebih ramai. Baik. Bu, kalau seumpama sampelnya diganti 10 orang bisa tidak, Bu? Sampel minimal yang ada di akupuntur ini 30. 30. Ya. Malah kalau bisa lebih, karena 30 itu paling minimal. Baik, Bu. Bisa di next. Kriteria inklusi, kuesioner ODI itu apa? OST Disability Index. Jadi kalau kuesioner ODI-nya itu digunakan untuk apa? Itu buat pengukuran skala nyerinya sih, Bu. Skala nyerinya pakai itu. Iya, saya pakai ODI, bukan VAS. Oh ini 6 kali ya, tidak 8 kali ya. Kalau 6 kali berarti sekitar 3 minggu. Kalau 3 minggu tetap kurang ya. Masih kurang. Sudah bisa di next. Nomor 1, subjek penelitian mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan terapi sampai berapa kali? Menyelesaikan. Sudah bisa di next. Variabel bebasnya terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound. Variabel terikatnya berarti apa tadi? Ya, Bu? Variabel terikatnya berarti apa yang betul? Penurunan skala nyeri. Penurunan skala nyeri. Pinggang ke belakang dihapus. Oh, Pinggang ke belakang. belakang dihapus.
Bisa di next. Ini juga disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan terapi variabelnya tadi kan terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound. Berarti ya ditulis variabelnya itu. Jadi bukan YNSA, titik lokal dan sebagainya itu salah ya. Jadi Oh, semua ini dihapus. Dirubah sesuai dengan variabelnya. Variabelnya cuma ada 2, variabel terapi akupuntur dengan kombinasi ultrasound sama penurunan skala nyeri. nyeri. Berarti ini saya salah. Ya, itu semua yang ini salah. Iya. Terus untuk definisi operasionalnya juga sama. Berarti penusukan dengan menggunakan jarum, akupuntur, dengan berapa cun, kemudian berapa kali terapi, pada kasusnya apa, dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan tadi skala nyerinya pakai ODI, ya ditulis pakai ODI, bukan pakai VAS. Iya, Bu. Skala nyerinya juga sama. Pakainya kriterianya apa saja sesuai dengan ODI. Baik, Bu. Instrumen yang digunakan, jarum persetujuan, maksudnya gimana ya? Instrumennya menggunakan lembar persetujuan. Kemudian yang kedua ada lembar kuesioner ODI. Ini Atau pakainya ODI itu modelnya kayak apa ya? Kayak spadi. ya hampir sama kayak spadi, Bu. Jadi dalam bentuk kuesioner itu ntar Berarti Kenapa? untuk menilai pemberiannya pakai lembar observasi, untuk skornya pakai ODI gitu ya. Iya. Berarti yang pertama instrumennya lembar persetujuan, yang kedua lembar observasi, yang ketiga ODI. Oh, jadi ada 3. Bukan lembar, tapi kuesioner ODI. Kuesioner. Oh. Kuesioner. Terus alat tambahannya itu berarti ada ultrasound. Pengumpulan datanya. Sudah, bisa di next. Sudah, bisa. Uji hipotesisnya pakai apa? Dites. Independennya ini satu kelompok apa 2 kelompok? 1. Kalau 1 pakainya party test. Pertis. Party test. Pirate test. Kenapa, Bu? Pirate tulisannya. Masuk. Pas ya.
Nanti dicari lagi ya Wilcoxon apa bukan. Saya Ya, tidak Bu. hafal sih. Tapi kalau yang Wilkinson boleh, Bu. Dicek lagi. Kalau misalkan datanya berpasangan itu pakainya apa? Datanya tidak berpasangan pakainya apa? Saya tidak hafal. Baik, Bu. Sama Bu Kusnul diminta suruh buka di PPT-nya Kusnul. Ada semua katanya. Sudah bisa dilanjutkan presenter lain. Kurang berapa Mas Rifki? Izin menjawab Bu Eka. Untuk hari ini masih, bentar Ibu. Masih berapa dengar? Oh, iya. Ini sudah konsil apa belum? Sudah konsul apa belum Mbak Lai? Sudah Bu, tapi yang dosen pembimbing 2 belum Sudah dijawab-jawab. Sudah di ACC ya? Sudah. Ini kalau ke atas. Oh. Bisa next slide ya Bu ya. Judulnya akupuntur lokal gitu ya? Bukan akupuntur titik lokal ya? Akupuntur titik lokal nggak apa-apa Bu, apa harus tambahin titiknya gitu? Enggak, kemarin konsul sama Bu Happy itu ada titik lokal atau cuma lokal gitu aja. Cuma akupuntur lokal gitu sih Bu. Jadi kita menyesuaikan sama konsulannya, beliaunya. Jadi kalau misalkan saya Oh ganti, iya, nih. nanti bisa di next. Tujuan. Bagaimanakah efektivitas ada Bagaimanakah? Ini saya catat dulu ya Bu ya, soalnya saya nitip share screen ke Mbak Ara. Sudah? Sudah belum? Oke, sudah Bu. Saya catat. Lanjut. Tujuan ini satu kelompok aja ya? 2 kelompok Bu. Mau dijadikan 2 kelompok? Iya.
Jadi kalau tujuan berarti mendeskripsikan skala nyeri lutut sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur. Loh, ini lokal apa titik lokal? Judulnya tadi lokal. Nah, betul titik lokal apa lokal? Oh, lokal. Berarti akupuntur lokal diganti terapi akupuntur lokal gitu ya, Bu ya? Ya kalau saya itu sesuai dengan judulnya. Jadi kalau dari depan itu titik lokal ya titik lokal semuanya. Kalau lokal tok ya lokal tok semua. Nah, Oh, kemarin di ACC-nya gimana? pakai lokal aja? Kalau lokal berarti ya seharusnya lokal semua. Biar Oh, konsisten dari depan. Tapi tergantung nanti gimana. Dari pembimbingnya gimana. oh, iya, Bu. Baik. Saya cuma saran aja ya. Saran Nggih. kalau titik lokal ya titik lokal, kalau lokal ya lokal. Terus dilakukan terapi akupuntur titik lokal pada kasus nyeri lutut ya. Nggih. Di mana? Kemarin sudah konsul sampai beberapa? Baru yang pengajuan judul itu sih, Bu. Oh. Terus udah di-ACC sama Bu Happy. Terus yang ketiga, mendeskripsikan skala nyeri lutut sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi moxibusi pada kasus apa tadi? Nyeri. Nyeri lutut. Coba lihat judulnya lagi sebentar. Judulnya bisa dibukakan lagi? Kalau nyari lutut langsung ya berarti ya. Coba Iya. ke tujuan mendeskripsikan skala nyeri lutut sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi moxibusi berarti gini. Oh iya betul. Moxibusi di mana? Terus yang keempat berarti menganalisis pengaruh menganalisis efektivitas terapi akupuntur titik lokal kombinasi moxibusi terhadap skala nyeri lutut di rumah sakit mana? Itu ya Mbak. Iya, Bu. Sudah saya catat. Di next. Ini sudah betul, di next. Next lagi. Next lagi. Nah, ini nanti dibetulkan mana yang diteliti, mana yang tidak diteliti. Jadi kalau yang di atas sendiri apa? Etiologi, medis, barat, dan medis timur. Kotaannya diputus-putus. Terus diarahkan ke nyeri lutut, habis nyeri lutut dipanah lagi ke penata laksanaan dibagi menjadi 2, farmakologi ataupun pengobatan medis dan pengobatan non medis. Bisa seperti itu, bisa farmakologi, bisa non farmakologi. Yang non farmakologi diisi terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi moxibusi. Yang non farmakologi ditulis yang farmakologi ditulis obat-obatan yang diberikan kepada orang dengan nyeri lutut. Jangan lupa yang tidak diteliti di garis titik-titik. Yang diteliti yang di garis. Yang diteliti yang di garis tebal.
Jadi next. Sudah, Bu. Oke. Terapi akupuntur kombinasi. Terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi moksi fusi. Yang kedua berarti terapi akupuntur titik lokal. Variabel terikatnya skala nyeri lutut. Penurunannya enggak ada sesuai dengan judul. Sudah? Ya, sudah, Bu. Di next. Hipotesisnya tidak ada pengaruh terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi oksibusi terhadap skala nyeri lutut di RSKU. Ada pengaruh terapi akupuntur titik lokal kombinasi oksibusi terhadap skala nyeri lutut di RSKU. Sudah, betul. Misalnya ini kan panjang ya, kalau misalnya tak kesini nanti garisnya lebih dari wajibnya. Ini boleh nggak Pak? Ini kan iya. Makanya tadi saya nggak mau Lokasinya di untuk populasinya sudah dicek studi pendahuluannya. Ini baru rata-rata yang apa, Bu? Kan saya di rehab medik yang fisioterapi aja gitu. Kalau yang keseluruhan belum ngambil itunya. Mbak Laila di rumah sakit PKU itu bekerja. Iya. Di sana ada 50 orang per bulan. Kalau untuk yang fisioterapi kasus nyeri lututnya ada, Bu. Tapi kalau yang mau dilakukan akupuntur biasanya ada berapa orang? Kalau yang akupuntur masih jarang. Jadi saya ambilnya yang pasien yang udah selesai fisioterapi itu, nanti saya ini kalau enggak ambil yang dari dokter syaraf, Bu. Soalnya yang dokter syaraf pakainya akupuntur. Tapi saya belum tanya yang dokter syarafnya, jadi ini baru perkiraan yang dari yang fisioterapi itu. Jadi nanti diperhatikan dulu atau ditanyakan dulu ke rumah sakitnya kira-kira, karena ini rumah sakit ya. Jadi prosedurnya kadang agak lebih sulit untuk pengambilan sampling, apalagi ini pemberian terapi di luar daripada dari RS-nya. Kan di sana hanya fisioterapi, tapi Mbak Laila kasihnya akupuntur, jadi kan di luar terapi yang biasa dilakukan. Jadi untuk apalagi terapinya itu 10 kali, jadi terlalu banyak ya, bukan terlalu banyak, cukup banyak untuk pemberian terapinya. Dan pasien juga belum tentu mau, karena yang memang ke RSPKU itu kan memang untuk fisioterapinya, bukan untuk akupunturnya. Jadi nanti dicek lagi kira-kira ada berapa berasnya. Oke, baik, Bu. Izin Bu WK, izin bentar. Ya. Untuk populasi sendiri, untuk mohon izin kalimatnya itu kita tulis langsung 50 orang gitu ya di sini ya. Kemarin yang benerin nanti teman-teman bisa kayak populasi. Jadi seluruh pasien yang mengalami umpama ini nyeri lutut, ya ini nyeri lutut tadi. Responden
jumlahnya sekian. Halo? Izin Bu Eka? Iya, bisa diulangi lagi di sini Iya. rame It- sekali. Mohon maaf, jadi saya kemarin kelupaan dalam penulisan ini Bu, untuk populasi sama sampling. Untuk populasi itu kalimatnya itu sesederhana mungkin tuh bagaimana Bu? Apa langsung jumlah pasien yang mengalami nyeri ini di klinik ini dari bulan sekian sampai bulan sekian jumlahnya sekian gitu. Untuk populasi berarti ya jumlah pasien dengan kasus tersebut. Jadi misalkan jumlah populasi atau ini maunya ditulis di mananya? Di bab 3 atau di bab 1-nya? Di populasi yang ini loh Bu. Populasi ini. Kalau di populasi ini ya populasi yang menjadi atau populasi pada penelitian ini adalah semua pasien dengan nyeri lutut di RSPKU Muhammadiyah Temanggung sebanyak 50 orang. Saya kadang nggak masuk di ini. Oh, terus bawahnya sampel yang diteliti gitu Sampel ya Bu. juga sama. Berarti sebagian subjek penelitian yang mengalami nyeri lutut sebanyak di RSPKU Muhammadiyah Temanggung sebanyak berapa orang? Gitu. Terima kasih Bu Eka. Ya. Atau nulisnya kalau memang pakainya proporsi berarti sampelnya sampel dari penelitian ini adalah apa namanya? Subjek penelitian yang mengeluh nyeri lutut dan memenuhi kriteria inklusi sebanyak berapa orang. Sudah? Nanti ditanyakan lagi untuk populasi berapa orangnya. Jangan sampai ada yang terlambat. Kalau ada yang terlambat, kasihan ke teman-temannya. Nanti tidak bisa ikut KKN, tidak bisa ikut yang lain-lain. Dan lulusnya pun bisa terlambat. Bu Eka, mohon izin, boleh bertanya? Ya. Untuk yang populasi, semisalnya dalam 1 bulan ini kita mendapatkan hanya 30 orang, dan untuk sampelnya kita juga 30 orang. Itu apakah boleh, Nji, Bu? Mohon masukannya, Bu Eka. Bisa diulangi lagi, ini tadi ada Pak. Nji, semisalnya kan populasi yang saya dapatkan selama beberapa bulan ini hanya 30 orang saja, dan untuk yang sampelnya juga kita hanya 30 orang juga karena mengikuti dari populasi yang kita dapatkan ya Bu ya. Apakah boleh Ibu kalau misalnya mepet banget yang cuman kita dapat itu hanya 30 orang. Jadi pas untuk mendapatkan tuh grupnya, jadi kita hanya 15 untuk penelitiannya dengan kombinasi, dan untuk kontrolnya juga 15 orang Ibu. Maksudnya enggak melebihi 30 untuk populasinya. Apakah boleh Bu? Mohon masukannya. Enggak apa-apa. Jadi kalau untuk kombinasi atau 2 kelompok itu biasanya 15 paling minimal. Tapi nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti kita harus melakukan terapi akupuntur lagi. Kalau terapi akupuntur lagi yang seharusnya sudah selesai malah belum selesai karena harus mulai dari awal lagi. Berarti Jadi kalau bisa, harus difikskan ya Bu ya untuk populasinya ya Bu ya ya. kalau bisa dilebihkan. Nanti takutnya ada yang Nggih. Baik Ibu. Terima kasih Bu Eka. Sudah untuk populasi sampel bisa dilanjutkan.
PR1 berarti apa yang dicek? Berarti skala nyeri lutut. Berarti skala nyeri lutut PR1 sebelum dilakukan terapi akupuntur titik lokal. PR2 berarti skala nyeri lutut sebelum diberikan terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi moxibustion. Y ini sudah betul, tapi kurang kata-kata terapi. Pemberian terapi akupuntur titik lokal. Yang Y pemberian terapi akupuntur titik lokal dengan kombinasi moxibustion. Kemudian yang P01 itu berarti skala nyeri lutut setelah pemberian terapi akupuntur titik lokal. Kemudian yang P02 yaitu skala nyeri lutut, skala nyeri lutut setelah diberikan terapi akupuntur dengan kombinasi moxibustion. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Ini kurang lebih sudah betul, cuma jangan yang inklusi yang positif, yang eksklusi yang negatif itu jangan ya. Jadi disesuaikan dulu, misalkan yang tidak mau melakukan atau menjalani terapi akupuntur dengan kombinasi moxibustion selama misalkan 6 kali atau 8 kali seperti itu. Nanti ditambahkan untuk yang kriteria eksklusi inklusi. Bisa di next. Kalau definisi operasional kurang lebih sudah betul, hanya saja arti dari definisi operasionalnya perlu ditambahkan. Jadi kalau terapi akupuntur titik lokal berarti penusukan akupuntur pada titik lokal, yaitu titiknya apa saja, kemudian dilakukan berapa menit, berapa kali dalam seminggu, menggunakan jarum yang seperti apa. Moxibustion sudah betul, pengukuran. Tadi tidak ada penurunannya ya, berarti sekarang nyeri lutut, berarti pengukur. Nyeri kondisi di mana lutut tidak nyeri lutut apa tidak terasa nyeri. Bukan tidak terasa nyeri, terasa tidak nyaman pada lutut dengan skornya berapa, skor yang ditentukan untuk sampelnya itu berapa, misalnya 3-6 dan sebagainya. Bisa di next. Analisa data, uji normalitasnya pakai Sapir-Whorf, model standar ini. Ujinya pakai Barbites, sudah betul. Sudah selesai. Prosedur penelitian ini nanti biar sama pembimbing ya, karena di sini memang tidak dilengkapi. Kemudian etika juga sama, kurang lebih sudah betul semua. Mungkin Terima kasih, Bu Eka. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk pertemuan berikutnya berarti kurang 7